I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuat kode programnya. Jadi, saya akan menjelaskan bagian per bagian kode program agar teman-teman lebih mempermudah mengetahui bagian-bagiannya. Nah, jadi pertama-tama kita bisa lihat di bagian sini ya, teman-teman. Kode programnya itu ada untuk menginput banyak mahasiswa. Nah, program ini meminta kita untuk memasukkan jumlah mahasiswanya nanti, teman-teman. Nah, perintah input yang akan disimpan ke variabel. Variabelnya itu adalah n. Nah, karena dia menggunakan integer, teman-teman. Integer itu berguna untuk mengubah input menjadi angka atau bilangan bulat, teman-teman. Lanjut ke bagian ini. Nah, nanti di sini dia akan menginput NT atau nilai tugas, NUTS, dan nilai UAS. Nah, jadi di bagian ini, teman-teman, dia akan membuat kode program menggunakan for i in range. For i in range-nya ini dia untuk meminta nilai tugas, UTS, UAS dari setiap mahasiswa, dan nilai di list ini ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan nilai tugas, UTS, dan UAS ini dia menggunakan append, teman-teman. Nah, append itu berguna untuk menyimpan nilai ke dalam list sesuai urutan mahasiswa. Lalu di sini kita bisa lihat nilai tugas sama dengan dan dilanjut dengan kurung kotaknya. Nah, itu berguna untuk menyimpan nilai banyak mahasiswanya nanti. Lalu for i in range ini, teman-teman, ini berguna untuk mengulang sebanyak jumlah mahasiswanya. Nah, berapapun jumlah mahasiswanya nanti yang kita buat n-nya, dia akan mengulang seberapa banyak yang kita masukkan n-nya. Lalu di sini kita bisa lihat programnya print mahasiswa i tambah 1. Nah, ini maksudnya, teman-teman, dia berguna untuk menampilkan nomor mahasiswanya nanti sesuai berapa yang kita mau banyak mahasiswanya. Jadi dia bisa memiliki nomor dan berurutan dia, teman-teman. Nah, lalu di bagian ini adalah proses untuk mendapatkan nilai akhir dan nilai huruf. Nah, di bagian ini, teman-teman, di sini dia akan menghitung nilai akhir atau NAS dengan bobot 20%, 20% tugas, 30% nilai tugas, 20% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 50% nilai UAS, teman-teman. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari nilai hasilnya nanti, teman-teman. Nah, di sini NA dan NH dengan dilanjut kurung kotaknya itu maksudnya itu untuk menyimpan nilai akhir dan nilai huruf, teman-teman. Tetap dia menggunakan for i in range-nya. Itu menghitung nilai akhir setiap mahasiswanya, teman-teman.
Lalu program ini menentukan nilai hurufnya nanti itu apakah dia mendapat A, B+, B, C+, C, D, atau E sesuai ketentuan if, elif, else ya teman-teman. Nah, dilanjut ke bagian ini teman-teman. Bagian program ini akan menampilkan hasil semua mahasiswa dalam bentuk tabel. Nah, kode programnya itu maksudnya itu ini adalah untuk menampilkan header teman-teman. Jadi dia akan rapih nanti dia sesuai nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan hurufnya nanti teman-teman. Jadi N maksudnya di sini teman-teman itu digunakan untuk supaya hasilnya nanti tampil dalam satu baris agar lebih rapi dia nanti sesuai tabelnya teman-teman. Jadi langsung saja kita coba run ya teman-teman agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi tampilannya itu akan meminta banyak mahasiswanya. Kita coba banyak mahasiswanya 5. Nah, mahasiswa pertama itu dia langsung meminta NT atau nilai tugasnya kita buat 77, nilai UTS-nya 88, nilai UAS-nya 80. Nah, lanjut di mahasiswa kedua, nilai tugasnya, lalu diusahakan agar nilainya berbeda ya teman-teman, agar kita bisa melihat nilai akhirnya juga berbeda. Nah, baik, di sini sudah tertera 5 mahasiswanya itu sudah disejajarkan menurut tabelnya teman-teman. Jadi di mahasiswa pertama itu nilai tugas dia itu 77, lalu nilai UTS-nya 88, nilai UAS-nya 80, dan dia mendapatkan nilai akhirnya 81,8. Maka huruf yang dia dapat ada B+. Nah, lanjut dia di mahasiswa kedua, nilai tugasnya 65, nilai UTS-nya 77, nilai UAS-nya 88, maka nilai akhirnya 80,1. Dia tetap memasuki kriteria B+, teman-teman. Nah, jadi nilai tugas, UTS, UAS, dan mendapatkan nilai akhir itu sudah dihitung ke dalam rumusnya tadi teman-teman, rumus kode program yang tadi, yaitu 20% tugas, 30% nilai UTS, dan 50% nilai UAS. Nah, langsung dia masuk ke, apakah dia masuk ke kriteria A+, B+, dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi program ini menerima input nilai, menghitung nilai akhir, menentukan nilai huruf, dan menampilkan hasil semua mahasiswa. Nah, program ini juga teman-teman menggunakan konsep dasar Python seperti input, list, loop, if else, dan print. Nah, baiklah teman-teman, semoga teman-teman semua paham dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton, dan apabila saya ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.